Eh, tadi kita sudah dapat must not. Tadi ada yang menggunakan kata no saja ya. Tapi itu kalau kayak no smoking itu udah masuk larangan seperti yang diucapkan sama siapa tadi yang jawab? Intan. Intan ya. Ya, good ya Intan. Itu contohnya. Ada lagi yang bisa nebak? Coba muncul di sini. Cannot. Should not. Should not itu nggak bisa ya. Itu saran. Not. Oke. Oke, ada lagi? Kalau apa tadi? Tadi ada satu lagi siapa ya? Cannot. Cannot itu bisa tapi kayaknya kurang cocok untuk menyatakan larangan. Do not. Siapa? Apa? Siapa tadi yang mau jawab itu? Sebut namanya dulu ya. Karena saya nggak bisa lihat kalian ngomong kalau lagi presentasi begini. Nggak kelihatan nama kalian. Oke, saya kasih lihat sedikit ya. Contohnya don't. Don't itu jangan dilakukan ya. Oke. Kira-kira apa lagi? Masih bingung ya kalian? May not. Ya? May not. Bentar ya. Coba dikerasin lagi suaranya. Saya nggak bisa dengar. May not. May not. May not itu lebih ke suggestion juga ya. Itu nggak menyatakan suatu larangan kalau pakai may not. Itu lebih ke suggestion karena dia may itu kayak gimana ya? Seharusnya tidak gitu. Seperti itu ya. Itu lebih ke saran atau suggestion. Oke, saya kasih lihat lagi ya. Ada yang tahu apa artinya don't rely? Don't rely itu jangan bergantung ya. Jangan bergantung pada sesuatu. Jangan bergantung lah intinya. Entah itu seseorang, sesuatu. Kemudian ada lagi are not allowed, tidak diizinkan. Contohnya seperti itu. Tidak diizinkan. Nah, kalau kalian sudah lihat kata tidak diizinkan, kira-kira kata seperti apa lagi yang bisa digunakan untuk menyatakan larangan? Ungkapan seperti apa yang akan keluar ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ada yang bisa nebak gak? Kata apa lagi yang bisa kita gunakan? Atau ungkapan seperti apa yang kita bisa gunakan untuk menyatakan larangan? Not permitted. Do not ini ya, don't ya. Don't itu do sama not digabung. Not permitted. Can. Ya, can tadi sudah ada ya. Not permitted. Ya, good. Siapa itu? Muncar sih ya, good ya. Are not permitted. Salah. Prohibited. Sorry ya, saya nggak hafal susunannya. Terus saya yang buat. Oke, salah satunya adalah prohibited ya. Dilarang. Masa kalian nggak nangkap padahal ada di judul kita loh, prohibition. Berarti kalau kata prohibit itu bisa dipakai tapi pakai ed ya, ed. Sorry, bukan ed tapi ed. Oke, e sama d.
Jadi dia bentuknya lampau karena dilarang. Siapa tadi yang jawab permitted? Saya Kak, Mincarsi. Oh ya, Mincarsi tadi ya. Oke. Forbidden. Forbidden juga dilarang artinya. Ya, ini yang tadi dijawab sama Mincarsi ya. Good ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh ya. Oke. Apa maksudnya larangan ini? Tidak boleh memakai handphone di area ini. Ya, betul ya. Dilarang menggunakan handphone di area ini. Menggunakan yang tadi prohibited ya. Kemudian berikutnya ada ya. Mas Nat tadi ada nggak contohnya? Ada ya yang pertama. Oke. Ini apa? Ayo. Ada yang paham ini maksudnya apa? Anak-anak dilarang bermain di Sorry ya, sorry-nya patah-patah. Di apa? lokasi ini. Ya, good. Bentar ya. Anak-anak dilarang bermain di lokasi ini. Atau site itu bisa juga diartikan situs ya. Oke. Ini apa? Saya pengen tahu supaya kalian pengen tahu aja kalian paham atau enggak tulisannya. Sebelum kita bahas. Oke, ada yang paham ini maksudnya apa? Distract itu apa, Kak? Distract itu kayak mengalihkan perhatian atau mengganggu bisa juga ya. Jangan mengalihkan perhatian operator mesin. Ya, good ya. Jangan mengalihkan perhatian operator mesin atau jangan diganggu ya, bisa juga. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini ada kata ungkapan kan yang digunakan. Ungkapannya yang mana aja? Do not. Do not ya, sama Prohibit. Not. prohibited, sama must not ya. Must not. Ya. Must. Jadi kalau kalian mau menyatakan suatu larangan, contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi ya ada 7 ya. Must not, don't, rely, are not allowed, prohibited, are permitted, sama forbidden. Ada yang ngerti nggak perbedaannya prohibited sama forbidden itu apa? Itu mirip-mirip aja, tapi beda. Jadi kalau forbidden itu lebih kayak kalau kita mau melarang seseorang ya. Ya ini kan larangan. Kayak meminta orang untuk tidak melakukan sesuatu. Kayak jangan masuk ke area ini misalnya ya. Atau do not apa? It is prohibited to enter this area. Kalau tadi tuh forbidden ya, forbidden ya. Kalau prohibited itu lebih formal dari biasanya untuk suatu hukum ya. Itu dari lebih seperti kayak no smoking itu masuk prohibited ya. Walaupun tidak menggunakan kata prohibited.
Oke, ini kita lihat, ini kita coba membuat ya, ini di nomor 1 ini kan ada guru memberikan teguran kepada Tony yang selalu terlambat ke sekolah. Jadi di sini kita mau membuat statement yang berdasarkan situasi-situasi ini ya. Nomor 1 ini contoh buat kalian. Oke, saya mau kalian, kita baca sama-sama dulu ya, baru kita kerjakan, terus kita bahas sama-sama. Kalau kalian bingung langsung tanya ya. Kalau kalian bingung mau kerjakannya gimana. Jadi, yang pertama ini, guru memberikan teguran kepada Tony yang selalu terlambat ke sekolah. Nah, jadi kalau mau menyatakan larangan kepada Tony, jadinya Tony, you must not come late to school. Oke, jadi pakai ungkapan yang pertama ini ya. Nah, kalian boleh pakai ungkapan yang mana aja. Bisa don't atau don't rely, are not allowed, prohibited, or not permitted, atau forbidden. Oke, kita lihat teks yang kedua ya. Kalian bisa tulis jawaban kalian di komentar aja ya. Oh, ini ada yang baru masuk, 2 orang. Oke, sorry ya. Bisa tulis di komentar ya, atau di pesan ini di Google Meet. Oke, yang kedua ya, contohnya situasinya ya. Pak Joko tidak ingin siswa makan di dalam perpustakaan. Oke. Yang ketiga, satpam sekolah tidak mengizinkan Gerald masuk sekolah karena terlambat. Yang keempat, kepala sekolah melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Yang kelima, guru meminta siswa agar mengerjakan soal ulangan secara mandiri atau tidak nyontek. Bisa kalian jawab ya, atau kita buat sama-sama. Kalau kalian malu ngomong langsung bisa tulis ya. Oke, ini sudah ada Gadisa ya, cepat sekali ya. Students, ini kalian masih bisa lihat nggak? Nggak bisa ya, presentasinya. Masih bisa lihat atau tidak? Bisa. Bisa ya? Masih bisa, Pak. Masih bisa dibaca? Iya, Pak. Oh ya, good ya. Oke. Ini betul ya, bagus sekali Gadisa ya. AB. Sampai jam 8.15. Oke, jadi betul ya nih, students are not allowed to eat in the library. Oke, good ya Gadisa. Ada lagi? Kalau kalian bingung, misalnya ada kosakata yang bingung, tanya aja ya. Tahu bagaimana caranya. Oke, Gerald bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira Gerald bisa kerjakan yang nomor 3 nggak? Ini kalian, terserah kalian ya mau seperti apa. Ini kan saya cuma sediakan situasi ya. Jadi kalian semau kalian aja mau seperti apa menyatakan larangannya. Oke, Gerald bisa nggak? Oh ini Raihan. Raihan Musyafa Aslam. Student must not bring phone to the school. Oke. Ini kepala sekolah. Ya. Ini sudah betul ya. Tapi ada ungkapan yang lebih tepat untuk situasi yang itu ya. Yang nomor 4. Kira-kira ada yang mau buat seperti punya Rehan? Oke, Gerald, good ya. Security guard doesn't allow Gerald to go to school because he is late. Good ya Gerald, tapi kata-katanya kurang, kalimatnya masih kurang tepat karena itu Gerald sudah
ada di sekolah tapi nggak boleh masuk ya, bukan dilarang pergi ke sekolah. Jadi kalau tepatnya mungkin seperti ini ya. Bentar. Get out. Online. Oh, ini ada yang baru masuk. Shaft 1. Get out are not permitted to enter school. Ya. Pakai permitted ya. Get out yang lebih cocok ya. Tidak diizinkan. Oke. Tapi udah bagus ya. Cuman kalimatnya masih kurang tepat. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Gak bisa, students are not allowed to cheat during the exam. Ya, good ya Gadisa. Oke. Gadisa bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Oke. Selain pakai are not allowed, kira-kira yang lebih cocok untuk situasi itu yang mana ya ungkapannya? Must not. No. Masih. Kira-kira apa yang akan diucapkan ya? Apa yang akan digunakan kalau misalnya saya melarang kalian untuk nyontek? Ini kan ada must not, ada don't rely, ada aren't allowed yang gak bisa pakai ya, ada prohibited, dan ini ya seterusnya. Kira-kira apa yang lebih cocok? Kalau ya saya kasih sedikit tambahan ya. Kalau misalnya menyontek itu berarti, kalau misalnya ada siswa yang menyontek berarti dia ngapain? Ya? Berarti dia tidak mengerjakan sendiri ya. Kalau dia tidak mengerjakan sendiri berarti dia ayo kira-kira apa? Dia ngapain dong? Tadi kan sudah saya jelaskan beberapa ya. Bohong. Ya bohong, tapi dia tuh berarti ngapain? Kalau dia ya dia curang juga ya. Oke. Kalau dia curang, dia yang kerjakan temannya, dia tinggal copy paste jawaban temannya, berarti dia bergantung sama temannya ya. Berarti yang mana? 3. Ya? Don't really. Don't rely. Don't really. Ya, good ya. Don't rely. Gak bisa sama siapa tadi itu? Muncarsi itu don't rely ya, yang cara pengucapannya. Oke, jadi berarti kayak apa dong? Jadi seperti ini ya. Don't rely on your friends during exam. Oke, seperti itu ya. Itu juga melarang. Jadi jangan bergantung pada temanmu selama exam ya. Selama ulangannya berlangsung. Jangan nyontek maksudnya. Atau don't chat ya kalau, tapi ini kan kita mau menyatakan larangannya. Itu seperti ini ya contohnya. Kalau kita menggunakan situasi yang nomor 5 ini.
Oke, tapi udah good banget ya. Udah bagus banget ya di saya. Oke. Principal prohibited students bring phone to school. Oke, good ya. Karena itu prohibited. Ya, bagus sekali ya nih. Zida ya. Zida al-Mailah pakainya prohibited. Karena prohibited itu lebih ke aturan atau hukum. Tapi bedanya kita bukan menyatakan beda ya sama yang state rules sama obligation. Kalau ini melarang. Oke. Ada lagi nggak? Kita sudah pakai yang mana aja tadi nih? Nomor 5 sudah, 4 sudah, ini sudah. Oke, sudah semua ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau jawab? Atau kita move on ke slide berikutnya? Oke, gimana? Lanjut aja kok. Lanjut ya. Kalau lanjut kita sisa refleksi aja. Oke. Sudah nggak ada yang mau coba lagi? Oke. Kalau gitu kita kembali ke PowerPoint ya. Oke. Ini sudah kelihatan PowerPoint-nya lagi ya. Jadi untuk sorry ya, tenggorokan saya kurang. Sebentar ya. Oke. Masih ada yang bingung kah masalah prohibition ini? Apakah masih ada yang bingung masalah prohibition? Atau bagaimana kita mengerjakannya? Ya, Kak. Ya? Yang 5 sampai Kenapa yang 5 sama yang mana? yang prohibit sama forbidden. Ya, kenapa? Apa yang bingung di situ? Perbedaannya. Perbedaannya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Dia tuh mirip-mirip aja, cuman penekanannya tuh mungkin agak berbeda. Kalau prohibited itu lebih ke misalnya kayak ada area yang dilarang merokok ya, no smoking, ada tulisan kayak gitu ya. Nah, itu berarti prohibited ya kita pakainya. Misalnya people are prohibited to smoke in this area. Jadinya seperti itu kalau dikalimatkan. Kalau forbidden itu lebih kayak kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Mungkin kayak agak susah ya dibedakan karena dia mirip banget. Ini intinya kalau prohibited itu lebih ke aturan yang sudah ada ya. Kalau forbidden ini itu lebih ke melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Mirip banget kok. Jadi contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya you are prohibited to smoke in non-smoking area. Saya tuliskan aja kali ya. Bentar. You
atau Oke. Contohnya yang prohibited seperti itu ya. You are prohibited to smoke in this area atau in non-smoking area. Jadi misalnya ada tanda ada tanda larangan no smoking ya. Berarti kalau ada orang yang ingin menyatakan larangan, misalnya ada orang mau merokok ya. Jadi dibilanginya seperti ini. You are prohibited to smoke in this area atau in non-smoking area. Mirip banget ya sama yang forbidden. Kalau yang forbidden itu lebih kayak seperti ini ya, contoh kalimatnya. It is forbidden to enter this area. Contohnya seperti itu. Memang perbedaannya tipis-tipis banget. Cuman di situ aja kok masalah. Kalau yang prohibited itu lebih ke hukum ya. Masih kurang jelas atau gimana? Udah jelas. Ya, jelas ya guys ya. Nanti kalau misalnya ini muncul di mid semester nanti saya bikin nggak susah karena biar nggak bingung kalian nanti jawabnya. Saya usahakan lah ya supaya jawabannya nanti jelas ini pakai forbidden atau prohibited. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan masalah prohibition ini sebelum kita masuk ke tugas ya. Kalau are not permitted itu apa? Tidak diizinkan. Sama ya, tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Kalau yang are not allowed ini ya, tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Ini cuman menambah kosakata kalian aja. Jadi misalnya kalian mau menyatakan ini itu kalian nggak stuck cuman pakai misalnya must not atau don't aja. Jadi banyak ya. Sebenarnya ada banyak cara lagi untuk menyatakan larangan. Kalian bisa cari di internet juga. Ada banyak kok selain ini. Karena bahasa itu luas ya, nggak cuman ini itu aja. Pasti ada banyak lebih dari 7 ini. Tadi masih bingung nggak? Yang permitted ini? Enggak, Kak. Oke, sudah jelas ya. Ada lagi? Misalnya di luar ini, kira-kira ada lagi nggak? Yang kalian masih bingung? Halo? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan masalah materi kita hari ini? Jangan sampai kalian bingung ya, tapi enggak nanya. Supaya kalau ada tugasnya kalian bisa kerjakan. Nanti saya kasih tugas soalnya. Jadi kalau masih ada yang nggak dipahamin, tanya aja. Kira-kira kalau saya suruh kalian bikin dialog yang pakai prohibition ini, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, jadi kita kembali ke slide pertama lagi ya, yang paling utama. Oke.
dari giving suggestion ya. Jadi yang sudah kita pelajarin giving suggestion, bagaimana cara menggunakan ungkapan modal should di usulan, saran atau masukan ya. Ini ada yang bingung nggak di sini? Saya tanya lagi. Di suggestion sampai provision, suggestion, giving, state rules atau obligation sampai prohibition. Ada yang masih bingung nggak? Apa? Udah mau jam apa? Belum ya? Selama. Oke. Ada yang masih dibingungkan untuk masalah ini? Giving suggestion? Buka. Ya? Aku tadi baru masuk, makanya nggak ngerti. Oh gitu, baru masuk ya? Ya, pas di yang tadi. Yang mana itu? Yang di Gerald tadi. Oh gitu. Oke, jadi kita ke provision lagi ya. Kita ulangi sedikit ya. Tapi kalau masih bingung bisa ditanya. Jadi, tapi kalian udah paham kan yang obligation sampai suggestion itu? Udah. Saya anggap sudah paham ya. Tapi kalau misalnya bingung kontak saya aja. Oke, jadi prohibition itu larangan ya. Caranya kita mengungkapkan larangan, kita pakai expression ini ya. Must not, don't, atau don't rely, are not allowed, prohibited, forbidden, atau are not permitted ya. Ini yang dilewati tadi ya karena baru masuk. Jadi must not itu jangan. Ini juga jangan ya. Ini yang don't rely ini artinya jangan bergantung ya. Dengan gimana ya bahasanya kalau yang lebih mudah dipahami. Intinya kalian paham kan kalau saya bilang jangan bergantung itu seperti apa? Seperti yang tadi contohnya. Misalnya yang situasi nomor 5 tadi ya. Nomor 5 ya. Tadi contohnya sudah saya tuliskan juga ya di komentar. Mana tadi? Don't rely on your friends during exam ya. Jangan bergantung sama orang lain, sama teman. Oke. Terus ada ini are not allowed, tidak dibolehkan. Ini dilarang ya. Dilarang. Ini juga dilarang, forbidden. Bedanya tadi kan sudah saya jelaskan juga. Kalau prohibited itu lebih mengacu pada aturan atau hukum yang sudah ada. Kalau forbidden itu misalnya kita mau ada orang ingin melakukan sesuatu terus kita larang pakainya forbidden, tapi nggak harus pakai ini ya, kalian juga bisa pakai must not atau don't ya. Cuman penekanannya forbidden itu lebih kuat daripada yang ini dua ya. Terus ada are not permitted ya, atau dilarang, dilarang, tidak diizinkan. Jadi contohnya kayak yang Gerald tadi ya. Nah, Gerald itu nggak diizinkan untuk masuk sekolah karena terlambat, jadi pakainya are not permitted ya, yang paling tepat untuk situasi itu. Karena are not permitted itu artinya tidak diizinkan. Bisa juga pakai yang nomor 4 ini, tidak dibolehkan ya, bisa juga. Oke, ada lagi yang bingung? Jangan malu tanya ya, nanti kalian susah ngerjakan tugasnya. Atau pas mid semester muncul soalnya nanti kalian bingung. Gimana? Apakah sudah jelas semua? Halo?
Kalau must not itu buat apa, Kak? Must not itu contohnya, must not itu kayak kalau kita melarang seseorang aja, kayak kamu jangan begini, jangan begitu. Bentar ya. Harusnya saya sudah masukkan di PowerPoint tapi nggak ada nih. Ini ya, seperti ini. Children must not play in this site ya. Tidak boleh, dilarang. Atau jangan ya. Sama aja kok, penggunaannya must not ini sama aja kayak do not ya. Cuman ini mau ngasih contoh aja kalau must not ya. Kalau prohibition itu dekat-dekat aja, nggak jauh beda sama state rules sama obligation ya. Yang pakai modals must itu, kalau kita tambahkan ini loh, mana ya? Nah, ini kan as a good students, you must not be late for school ya. Tapi di sini tuh konteksnya memberikan state rules or obligation. Jadi siswa yang baik itu seharusnya tidak boleh, bukan seharusnya, kalau seharusnya itu suggestion. Sebagai siswa yang baik, kamu tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Oke, masih bingung penggunaan must not? Makanya saya bilang tadi mirip-mirip ya sama itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya itu aja ya. Kalau masih bingung bisa hubungin saya lagi. Nanti untuk tugas ini langsung ke saya kok. Jadi harusnya Ibu ngasih kontak saya ke kalian. Oke, jadi tugasnya kita kan sudah belajar suggestion sama state rules atau obligation. Jadi tugasnya kalian membuat percakapan singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang, antara 2 orang atau 3 orang. Ini individual ya, buat sembarang aja. Terus yang pertama buat berapa ya, masing-masing gue menggunakan pertama suggestion, yang kedua yang ketiga itu oke. Saya mau kalian buat suggestion 2. Kalau yang state rules sama obligation ini kalian jadikan masing-masing 1 ya. State rules 1, menyatakan obligation 1 ya. Jadi ini harusnya ada 6 percakapan. Oke. Ya. Jadi saya ulangin lagi, tugasnya membuat percakapan singkat mengenai suggestion, state rules dan obligation. Kemudian yang terakhir state prohibition ya. Nanti kalian
tulis tangan aja di kertas, kemudian kalian foto, kirim ke WA saya nanti ya. Nanti kalau nggak ke WA saya, WA-nya Ibu Wiwi. Kalau atau minta kontak saya sama Ibu Wiwi ya. Nanti pasti dikasih kok. Sudah saya bicarakan juga sama Ibu Wiwi. Atau mungkin saya bisa pakai Google Form aja kali ya. Supaya lebih enak ngumpulinnya. Tapi nantilah. Ini tugas untuk minggu depan ya. Hari Senin. Hari Senin itu kalian mid semester ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Nanti saya hubungin Miss Wiwi lagi kapan harus kalian kumpulkan ini. Intinya kalian sudah tahu aja tugasnya apa. Kalau untuk di percakapan kan kalian tinggal selip-selipkan aja yang tadi sudah dipelajarin ya. Kayak cara kita memberikan larangan tadi. Oke, saya kira itu aja ya untuk hari ini. Saya mau screenshot dulu ya. Bisa nyalakan kameranya nggak? Sebentar aja ya, nyalakan sebentar aja. 2 menit aja kalau kalian sudah nyalakan semua. Ya. Naila, Nazwa nyalakan ya. Samuel, Muhammad Adrian, Gerald, Yayu, Enzu. Minta tolong nyalakan kameranya sebentar ya. Saya mau screenshot kalian untuk laporan saya. Ya, Naila, Muhammad Rafi, Mevluna Willy, Ayla, Chandra, ya. Gregorius ya. Rehan. Nyalakan sebentar dulu. Muhammad Adrian ya. Oke, good ya. Bima. Nyalakan kameranya dulu. Amel. Putri, bisa nyalakan kameranya. Rehan. Ada nggak Rehannya? Gregorius Sinurat. Nyalakan dulu kameranya sebentar ya. Oke. Humaira, Amel. Ini Amel mana ya? Oke, good. Rehan, ada nggak orang yang Rehan ini? Ini cuman akunnya aja yang aktif di sini. Oke, siap ya? Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Thank you, Kak. ya. Terima kasih ya, Kak. Thank you.